Ya, baik. Terima kasih Mas Agam selaku moderator pada webinar series kali ini. Ya, selamat pagi sekali lagi Bapak dan Ibu. Ya, senang sekali rasanya pagi ini saya bisa ngobrol dengan bareng Bapak Ibu. Mungkin di sini saya sedikit sharing pengalaman dan POV saya dalam culture risk ini khususnya. Mungkin bisa kita langsung next. Ya, mungkin di sini saya mau mulai sesi dengan sebuah cerita dulu ya. Jadi saya mulainya bukan dari sebuah definisi, sebuah pasal yang begitu rigid gitu. Jadi ceritanya Oktober tahun 2023 lalu saya mulai bertugas itu sebagai komite pemantau risiko di Pegadaian Galeri 24. Mungkin Bapak Ibu ada yang familiar juga dengan G24 biasanya. G24 ini adalah anak perusahaan dari PT Pegadaian. Nah, di salah satu rapat di awal itu saya pernah bertanya kepada manajemen. Pertanyaannya adalah profil risiko perusahaannya sudah ada atau belum ya? Kalaupun sudah ada, siapa yang mengelolanya? Nah, jawabannya ini cukup meyakinkan waktu itu dan jawabannya memang pada sepakat mengatakan ada Pak, kebijakannya ada, top line risk-nya pun ada, timnya pun juga sudah ada. Kalau kita berhenti di jawaban tadi, mungkin kesannya semua kelihatan sudah beres, tapi setelah saya lihat dan telah lebih jauh, ceritanya mungkin jadi lebih berbeda gitu. Nah, kebijakannya ternyata setelah dicek ini masih sangat umum. Daftar top 10 risk-nya pun dan register risikonya banyak disusun karena memang atas permintaan dari holdingnya begitu. Nah, timnya pun masih sifatnya masih ad hoc waktu itu dan belum masuk ke struktur organisasi. Jadi perangkatnya memang ada, cuma perangkat ini kan belum benar-benar bekerja secara efektif gitu. Dokumennya pun sudah hidup sebenarnya di atas kertas, tapi kesadaran resikonya ini belum kelihatan dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Nah, kalau saya tarik sedikit lebih luas konteksnya, pengalaman itu s- sebenarnya mirip dengan pola yang sering saya temui selama bekerja di bidang eh, corporate governance dan risk management ini, di mana banyak perusahaan itu sebenarnya sudah punya kebijakan piagam, komite, SOP, dan pedoman-pedoman lainnya secara soft structure-nya itu memang sudah lengkap gitu. Tapi dokumen yang lengkap ini belum otomatis membuat orang itu berani menyampaikan suatu masalah atau memikirkan risikonya sebelum mengambil keputusan gitu. Biasanya begini dia polanya. Dokumennya itu dibuka ketika baru ada audit, ketika holding atau subholdingnya minta laporan, atau ketika asesornya datang. Nah, setelah itu bagaimana? Ya pekerjaannya kembali berjalan seperti biasa biasanya. Nah, risikonya itu masih kerasa seperti agenda tambahan sebenarnya. Belum menjadi bagian yang embedded atau menempel dari diskusi atau obrolan bisnis sehari-hari seperti itu. Nah, disinilah jarak antara manajemen risiko yang sekedar ada dan manajemen risiko yang benar-benar bekerja secara kolektif. Yang satu menghasilkan bukti administrasinya aja, yang satunya bisa mempengaruhi keputusan, diskusi, dan cara orang merespon ketika suatu situasi itu berubah dalam suatu organisasi. Kalau kita lihat temuan dari Financial Stability Board atau FSB, eh, setelah krisis keuangan global tahun 2008 itu ada satu temuan penting di mana mereka menyatakan bahwa seringkali perusahaan itu bukan kekurangan aturan sebenarnya. Aturannya ada, bahkan lengkap banget. Nah, yang lemah itu justru adalah budaya yang seharusnya membuat aturan itu dijalankan. Kemudian ada satu riset lagi yang cukup menarik di mana eh, pimpinan itu atau top level manajemen cenderung menilai budaya risiko organisasinya itu lebih baik daripada yang dinilai oleh karyawan itu sendiri. Nah, bukan berarti pimpinannya sengaja menutup mata ya. Bisa jadi informasi yang sampai ke atasnya ini dari level bawah memang sudah disaring atau difilter dan dibuat lebih nyaman untuk dilaporkan ke atasan-atasannya. Jadi pertanyaan pentingnya bukan cuma dokumennya ada atau enggak ya. Pertanyaannya itu lebih jujur kepada cara berpikir risikonya itu sudah jadi kebiasaan atau belum. Kira-kira begitu. Mungkin bisa next. Nah, dalam sesi kali ini kita akan menjawab 4 pertanyaan.
Pertama, kenapa budaya risiko sekarang menjadi keharusan, kemudian bentuknya seperti apa dalam pekerjaan sehari-hari, bagaimana membangunnya kalau kondisinya masih sangat awal, dan terakhir bagaimana kita tahu budaya itu benar-benar tumbuh dalam suatu organisasi. Alurnya kita bikin santai aja, kita nggak perlu membahas yang terlalu kaku dan bagaimana, kita mulai coba dari alasannya dulu ya, lalu masuk ke maknanya. Kita belajar dari pengalaman Grade 24 nanti dari tentunya dari perspektif saya pribadi yang selama kurang lebih 2 tahun sebagai komite pemantau risiko di sana. Dan topik ini sebenarnya bukan untuk cuma teman-teman di unit risiko, tapi bisa juga menjadi pembelajaran tertentu untuk direksi khususnya operasional, keuangan, penjualan, SDM, IT, sampai ke audit melihat risiko dari sudut pandang yang berbeda. Jadi budaya yang sehat membuat semua sudut pandang itu nyambung ketika keputusan itu dibuat. Next. Ya, next sekali lagi, Mbak. Oke, kita mulai dari regulasi dulu. Di sini untuk bank dan lembaga jasa keuangan, kewajibannya memang sudah tegas. OJK itu meminta budaya risikonya diterapkan di seluruh jenjang, bukan hanya di kantor pusat atau unit manajemen risikonya. Artinya, tanggung jawabnya bergerak dari ruang rapat direksi itu sendiri sampai ke orang yang berhadapan langsung dengan nasabah. Nah, frasa seluruh jenjang ini penting sekali ya, Bapak Ibu. Budaya itu nggak akan terbentuk kalau obrolan soal risiko itu berhenti di ruang direksi. Justru keputusan-keputusan kecil di cabang, di operasi, atau bahkan di kalau di Galeri 24 tuh kita di outlet yang langsung berhadapan dengan pelayanan nasabah, itulah yang paling sangat berpengaruh dalam membentuk profil risiko perusahaan. Nah, kalau untuk BUMN dan anak perusahaannya ini arahnya sama, terlihat dalam Per 2 tahun 2023, khususnya dalam SK 8 itu ada juknis tentang kematangan risiko dinilai melalui Risk Maturity Index. Dan menariknya, dari 5 dimensi yang diukur dalam Risk Maturity Index ini, budaya dan kapabilitas risiko ini ditempatkan di urutan pertama. Pertanyaannya, eh, kenapa budaya ditaruh paling depan ya? Karena regulator pun sebenarnya sudah mengerti, karena proses, teknologi, dan dokumen itu sebenarnya nggak akan banyak membantu kalau orang yang menjalankannya itu belum punya cara pikir yang sama. Ya kita bisa beli misalnya sebuah aplikasi contohnya, kita bisa menyusun metodologi yang sangat lengkap, tapi sebuah aplikasi itu cuma menampilkan informasi yang diinput. Metodologi juga baru berguna kalau orang yang mau memakainya itu eh, punya kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni. Nah, ujung-ujungnya kan risk management ini akan bermuara pada manusianya yang menentukan apakah perangkat itu jadi alat kerja atau cuma jadi hanya pajangan aja. Nah, kalau perusahaan swasta memang belum ada kewajiban umum yang seragam, tapi ISO 31000 dan KOSO IRM tetap ngebawa pesan yang sama. Faktor manusia dan budaya itu bagian inti dari pengelolaan risiko. ISO bisa menempatkan faktor manusia dan budaya sebagai salah satu prinsip. KOSO bahkan membuka kerangkanya dengan tata kelola dan budaya. Jadi meskipun pintu masuknya berbeda-beda, ada yang lewat regulasi tadi, ada yang lewat standar sukarela, tapi tujuan akhirnya bertemu di tempat yang sama. Jadi ya tingkat kewajibannya memang berbeda, tapi arahnya sama. Budaya risiko itu dianggap hari ini adalah bukan aksesori setelah sistem selesai dibangun. Budaya itu justru jadi suatu keharusan yang menjadi fondasi yang membuat sistem itu benar-benar dipakai di organisasi. Next. Nah, mungkin supaya lebih gampang dibayangkan ya Bapak Ibu. Jadi coba ingat kebiasaan Bapak Ibu misalnya pakai seat belt misalnya yang biasanya sehari-harinya itu menggunakan kendaraan mobil. Dulu mungkin Bapak Ibu pernah lihat ada orang yang baru memasang sabuk atau seat beltnya itu ketika ngelihat polisi atau lagi mau ngelewatin pos polisi misalnya. Nah, setelah pos pemeriksaannya lewat, nah itu seatbeltnya dilepas lagi itu biasanya. Ya, ini sebenarnya dalam konteks ini, ilustrasi ini adalah kita sebutnya sebagai kepatuhan atau compliance. Tapi patuhnya karena diawasi.
Nah, kalau kita lihat fenomena sekarang, mungkin banyak Bapak Ibu yang sudah melakukan masang seatbeltnya tuh bahkan sebelum mesinnya dinyalain. Jadi nggak perlu ada polisi atau enggak, tangannya tuh langsung otomatis bergerak aja gitu. Jadi secara refleks langsung pakai gitu. Nah, ketika perilaku aman ini sudah jadi refleks, disitulah kepatuhan berubah itu menjadi suatu budaya. Nah, bedanya baru kelihatan ketika pengawasannya hilang biasanya di sini. Kalau perilakunya ikut hilang, berarti yang kebentuk baru kepatuhan atau compliance tadi. Kalau perilakunya tetap ada, berarti orang yang sudah paham manfaat dan konsekuensinya. Regulasi ini hanya sebagai sebuah trigger atau pemicunya, tapi tujuan akhirnya bukan membuat orang itu takut ditilang. Tujuannya adalah membuat orang terbiasa melakukan hal yang benar, bahkan ketika nggak ada orang yang melihat gitu. Hal yang sama ini berlaku juga pada pelaporan suatu insiden, masalah atau krisis yang terjadi misalnya dalam suatu lini operasi atau kita bilang dari di lini pertama di sebuah outlet atau kantor layanan misalnya atau cabang paling kecil itu bagaimana pelaporan insiden, kemudian pelaporan krisis masalah pengadaan, penjualan atau keamanan data itu secara berlangsung gitu. Jadi kita tuh nggak pingin orang berhati-hati hanya karena minggu depan ada audit misalnya. Kita itu ingin kehati-hatian itu menjadi bagian dari cara kita bekerja sehari-hari. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa coba tanyakan gitu ke perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja. Sebenarnya kita ini masih di tahap patuh karena diperiksa atau sudah otomatis memikirkan risikonya sebelum bergerak gitu. Mungkin next. Nah, ada alasan lain kenapa budaya ini makin penting. Risiko itu di saat ini, terutama hari ini, risiko itu berubah sangat cepat gitu. Teknologi, artificial intelligence atau AI, iklim, geopolitik dan sebagainya itu bisa mengubah keadaan itu dalam hitungan hari atau minggu. Nah, sementara itu banyak sebenarnya daftar risiko baik dari kebijakan pedoman, juknis dan apapun bentuknya nomenklaturnya itu biasanya baru diperbarui itu mungkin setahun sekali, mungkin setiap semester sekali, mungkin atau bahkan ada yang kuartal biasanya. Nah, coba bayangin ada risiko cyber. Pola serangan ini kan bisa berubah sebelum rapat triwulan berikutnya. Atau gangguan supply chain misalnya, seperti yang beberapa waktu lalu. Satu kebijakan negara lain itu dapat mengubah harga dan ketersediaan bahan dalam beberapa hari ke depan gitu. Nah, dokumen tahunan ini memang tetap diperlukan. Tetapi dokumen ini nggak mungkin melihat semua perubahan itu secara real time. Nah, kesenjangan itu yang nggak bisa eh, ditutup hanya dengan menambah suatu klausul dalam suatu kebijakan pedomannya itu atau SOP. Justru yang bisa menutupnya adalah orang-orang yang peka, sadar atau aware terhadap perubahan dan mau menyampaikan sinyal-sinyal tadi sejak dari awal. Dalam situasi yang bergerak cepat ini, manusia adalah sistem pemantauan yang selalu aktif. Nah, orang di lapangan biasanya melihat sinyal lebih dulu. Nah, tinggal pertanyaannya, mereka itu sadar nggak bahwa sinyal itu penting? Dan kalau mereka sadar, mereka punya jalur yang aman nggak sih untuk menyampaikannya atau dieskalasi ke atasannya? Nah, disinilah budaya mulai menjadi bagian dari ketahanan perusahaan sesuai judul webinar kita pagi ini. Next, kita masuk ke bagian 2. Ya, oke. Apa yang dimaksud dengan budaya sadar risiko? Oke, eh, untuk proses manajemen risikonya, di sini saya pakai ISO 31000 sebagai backbone-nya, di mana mayoritas perusahaan di Indonesia ini mengadopsi ISO 31000 tahun 2018. Nah, untuk membahas budaya ini kita juga pinjam kerangka dari COSO, dari FSB, dan Institute of Risk Management karena mereka menguraikan perilakunya itu dengan lebih jelas. Kerangka-kerangka ini justru saling melengkapi, bukan saling menggantikan. Nah, kalau kita buka literatur nih secara formal, Bapak Ibu ya, definisinya nih lumayan panjang. FSB bicara tentang norma, sikap, dan perilaku. IRM bicara tentang nilai, keyakinan, pengetahuan, dan pemahaman yang dimiliki bersama. Semuanya benar, tapi kan
Untuk bagi saya pribadi sebenarnya ini belum tentu gampang diingat oleh saya sendiri gitu. Jadi saya pun mendefinisikannya dengan satu kalimat yaitu eh, apa sih sebenarnya budaya risiko itu? Budaya risiko itu tercermin dari apa yang dilakukan orang ketika tidak ada yang mengawasi itu sebenarnya. Kalau dari definisi saya sendiri. Nah, sekarang bayangin kalau misalnya tidak ada auditor, nggak ada asesor, atasan juga misalnya nggak ada di tempat. Ketika seseorang melihat suatu kejanggalan, ada masalah atau krisis, dia akan melapor, mencari jalan aman, atau malah memilih diam. Nah, jawabannya menunjukkan budaya yang sebenarnya dari situ. Bayangin misalnya seorang staf itu melihat transaksi yang nggak biasa. Secara teknis dia tahu harus melapor misalnya. Tapi dia juga tahu atasannya sedang ngejar target ke dia. Kalau dia melapor, prosesnya mungkin bakal tertunda. Nah, di titik inilah sebenarnya budaya itu bekerja. Bukan di ruang pelatihan, melainkan pada keputusan kecil yang harus diambil dalam suatu tekanan tertentu. Contoh yang paling dekat deh, misalnya di rumah. Misalnya saya sendiri sebelum tidur itu pasti selalu ngecek pintu, ngecek pagar, ngecek kompor misalnya, atau ngecek listrik gitu. Nah, apakah di rumah saya ada SOP keluarga? Itu kan nggak ada. Apakah harus register rumah tangga saya ada? Ya itu tentu nggak ada pastinya. Tapi saya tetap melakukan itu karena tahu apa yang sedang saya lindungi dan apa akibatnya kalau hal-hal tadi tidak saya kerjakan gitu. Nah, kebiasaan inilah yang biasanya juga menular. Biasanya anak melihat orang tuanya ngecek pintu, lalu suatu hari dia ikut mengingatkan. Sebenarnya nggak ada sosialisasi formal dalam di keluarga kecil gitu. Yang ada adalah contoh yang terus diulang dan dipahami secara bersama. Nah, di perusahaan kadang justru kebalik yang sering saya lihat. SOP-nya ada, formulirnya lengkap, tapi kebiasaannya ini yang belum terbentuk. Jadi yang ingin kita bangun bukan sekedar pengetahuan tentang risikonya. Yang kita bangun adalah sebuah refleks tadi yang sama seperti analogi kita memakai seat belt tadi. Itu yang sebenarnya kita harus bangun dari eh, budaya risiko organisasi yang tempat kita bekerja, begitu. Ya, ya, next ini mungkin analogi juga. Contoh, misalnya ada seorang peneliti dari MIT namanya Edgar Schein, itu dia memakai gambaran sebuah gunung es gitu. Jadi, jadi yang kelihatan di atasnya itu hanya ya komit, hanya kebijakan SOP, pedoman, register risiko dan laporan-laporan yang saling berkaitan gitu. Nah, bagian besarnya justru nggak kelihatan. Apa sih yang nggak kelihatan di bawahnya itu? Bagaimana pola pikir dan keyakinan yang hidup di kepala orang dalam organisasinya. Misalnya, kalau saya ngelaporin suatu masalah, apakah saya nanti akan disalahin atau enggak ya? Atau ada pertanyaan di benak para teman-teman itu di organisasi biasanya yang penting target tercapai dulu deh. Urusan aturan kayaknya bisa belakangan secara paralel. Toh selama ini kayaknya aman-aman aja deh. Nah, ya ada juga keyakinan yang ya keyakinan yang kelihatan terdengar positif tapi sebenarnya berbahaya. Kayak kalimat yang contoh yang barusan saya sampaikan tuh misal kita sudah bertahun-tahun loh melakukan ini jadi sudah jadi budaya dan nggak pernah ada masalah kayaknya. Nah, kalimat ini sebenarnya membuat pengalaman masa lalu itu dipakai sebagai jaminan bahwa masa depan itu seolah-olah akan selalu sama. Nah, keyakinan seperti ini yang mengarahkan perilaku ketika nggak ada pengawasan. Jadi organisasi biasanya nggak jatuh karena tabel risikonya kurang rapi. Organisasi itu jatuh ketika keyakinan yang keliru dibiarkan menjadi suatu kebiasaan di organisasinya. Karena itu, asesmen budaya ini nggak cukup hanya memakai suatu dokumen yang lengkap dan tebal gitu. Kita juga perlu mendengar bahasa yang dipakai orang, melihat apa yang terjadi setelah kesalahan terjadi, dan memperhatikan siapa yang berani berbeda pendapat di dalam ruang diskusi itu. Oke, next. Eh, Manajemen risiko memang sering terdengar rumit biasanya karena istilahnya cukup banyak dan cukup advance juga gitu. Jadi padahal cara berpikirnya biasanya sudah kita pakai setiap hari. Nah, bayangin nih Bapak Ibu, kita ini ada ilustrasi.
kita nih sedang berada di Salemba misalnya, dan harus menghadiri rapat di Bogor jam 2 siang. Nah, tujuannya jelas. Kita tiba sebelum rapat dimulai dan datang dalam kondisi siap misalnya. Kenapa tujuannya harus jelas? Karena risiko selalu terkait dengan tujuan. Macet menuju Bogor adalah risiko bagi orang yang punya rapat di Bogor. Kalau nggak punya urusan ke sana, ya kemacetan itu bukan risiko yang perlu dia kelola gitu. Nah, begitu tujuannya jelas, otak kita itu langsung bekerja. Apa yang bisa bikin saya terlambat? Macet kah, hujan, ban bermasalah, atau ada hal lainnya yang belum terpikirkan saat itu misalnya. Nah, itulah kita mengenali risiko atau kita mengidentifikasi risiko dalam klausul 6 ISO 31000. Kita juga otomatis melihat penyebabnya. Macet kayaknya bisa muncul deh karena jam sibuk atau kecelakaan biasanya. Materi ketinggalan kayaknya kejadian itu karena disiapinnya karena buru-buru. Nah, memahami penyebab membantu kita memilih tindakan yang tepat. Nah, sekarang setelah itu, setelah kita menilai, macet mungkin paling sering terjadi ya, ban bocor lebih jarang, tapi dampaknya bisa lebih besar kalau itu kejadian. Lalu kita pilih mana yang perlu ditangani lebih dulu. Ini soal prioritas risikonya. Tidak semua risiko harus diperlakukan sama. Kalau semua dianggap paling penting, akhirnya nggak ada yang benar-benar diprioritaskan. Penilaian membantu kita memusatkan perhatian pada hal yang paling mungkin menggagalkan tujuan tadi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Ya, mungkin opsinya berangkat lebih awal misalnya. Kita ngecek Google Maps misalnya, menyiapkan rute alternatif, memastikan kendaraannya siap, misalnya seperti itu. Nah, selama perjalanan kita terus melakukan monitoring kondisi jalan. Kalau ternyata tetap terlambat, ya mungkin kita akan simpan sebagai pembelajaran untuk perjalanan berikutnya. Nah, perhatikan bahwa tindakannya tidak selalu menghilangkan risiko. Berangkat lebih awal ini kan nggak membuat kemacetan hilang. Kita hanya mengurangi dampaknya. Kita menyiapkan rute alternatif juga nggak menjamin perjalanan tanpa masalah. Kita menambah pilihan supaya tidak bergantung pada satu jalan. Kalau kita perhatikan tanpa sadar, kita baru aja ngelewati alur ISO 31000. Lewat dari identifikasi, kita melakukan penilaian, lalu kita melakukan treatment, lalu kita melakukan monitoring. Nah, istilah formalnya membantu perusahaan memakai cara berpikir itu secara konsisten, tapi logikanya sebenarnya sangat manusiawi, sudah kita jalankan secara nggak sadar sebenarnya Bapak Ibu gitu. Nah, komunikasi juga berjalan sepanjang proses. Kalau jalan benar-benar tertutup, kita menghubungi penyelenggara rapat misalnya. Jadi manajemen risiko itu bukan kegiatan yang dilakukan sekali di awal lalu selesai begitu. Eh, Manajemen risiko itu mengikuti perjalanan sampai tujuan itu tercapai. Waktu berangkat pun misalnya menunjukkan selera, selera risiko kita. Orang yang sama sekali nggak mau terlambat mungkin berangkat jam 10 misalnya. Orang lain yang merasa jam 11 masih aman, ada juga seperti itu. Nah, batas keterlambatan ini yang masih bisa diterima itulah yang kita sebut sebagai toleransi risikonya. Nah, pilihan yang berbeda ini kan tidak otomatis berarti salah. Orang yang berangkat lebih siang mungkin bersedia menerima kemungkinan terlambat karena ada pekerjaan lain misalnya yang harus dia selesaikan. Yang penting keputusan itu sadar, tujuannya jelas, dan konsekuensinya bisa dipahami dan bisa diterima oleh yang si pengambil keputusan. Di perusahaan pun prinsipnya sama. Selera risiko itu menjawab seberapa jauh suatu perusahaan bersedia mengambil risiko untuk mencapai tujuannya dia. Toleransi risiko memberi tanda kapan sih suatu perusahaan itu harus berhenti, kapan sih suatu perusahaan itu mengubah rencananya, atau kapan suatu individu atau suatu kelompok divisi departemen misalnya itu melakukan eskalasi jika terjadi masalah di tengah jalan. Jadi manajemen risiko bukan kegiatan mengisi tabel. Manajemen risiko itu adalah cara berpikir supaya tujuan itu tetap tercapai ketika keadaan tidak sepenuhnya pasti. Bahkan lebih sering manajemen risiko itu akan berhadapan dengan ruang ketidakpastian yang lebih besar. Next. Ya, ini mungkin contoh juga sama seperti analogi-analogi sebelumnya. Manajemen risiko ini ibarat kalau di mobil itu kendaraan bisa menjadi lampu atau remnya. Nah,
Ini lampu itu biasanya menggambarkan bagaimana kita melihat suatu tikungan misalnya dan sebagainya. Dan rem ini berfungsi untuk kapan kita bisa tahu eh, bisa melaju lebih kencang atau bisa memperlambat kecepatan kita. Next. Nah, kita masuk kepada empat tanda budaya risiko yang sehat. Lalu mungkin ada yang bertanya, seperti apa sih sebenarnya tanda budaya risiko yang sehat? Nah, dari Financial Stability Board atau FSB ini merangkumnya dalam empat hal. Yang pertama itu ada pimpinan memberi contoh, ada teladan dari pimpinan atau Bapak Ibu lebih familiar dengan tone from the top misalnya gitu. Jadi bukan cuma lewat pidato, jargon dan apa slogan-slogan lainnya yang sangat terdengar mewah gitu, tapi lewat pertanyaan yang eh, sering diajukan oleh direksi. Misalnya risiko dibahas ketika keputusan bisnis itu dibuat atau cuma ketika rapat komite risiko atau rapat direksi dengan komisaris. Jadi kadang orang itu memperhatikan hal-hal kecil biasanya ketika target nggak tercapai karena seorang manajer memilih langkah lebih aman, apakah pimpinan mau mendengar alasannya, misalnya seperti itu. Nah, ketika ada masalah, biasanya direksi itu apakah pertanyaan pertama yang keluar itu siapa yang salah atau apa yang terjadi dan apa yang bisa kita pelajari gitu misalnya. Nah, yang kedua itu adalah setiap orang ini merasa memiliki atau ada akuntabilitas. Jadi kalau ada risiko di area penjualan, operasional atau IT misalnya, pemilik pertamanya adalah unit yang menjalankan kegiatan itu. Fungsi risiko membantu tapi tidak mengambil alih fungsi eh, dari tanggung jawab divisi lain seperti itu. Yang ketiga, eh, kabar buruk atau masalah atau krisis yang terjadi itu bisa dieskalasi ke atas. Orang boleh bilang, menurut saya ini rencana kayaknya berbahaya deh Pak. Kayaknya ini rencana ada risikonya agak gede deh eksposurnya di depan. Kita ada risiko ini dan risiko itu. Misalnya kita kayak bakal ada potensi masalah begini dan begitu nanti ke depan. Nah, tanpa takut dianggap berbeda pendapat atau tidak mendukung atasannya. Nah, berbeda pendapat ini bukan berarti menghambat sebenarnya. Kadang-kadang satu pertanyaan yang nggak nyaman justru menyelamatkan suatu perusahaan itu dari keputusan yang jauh lebih mahal cost-nya di depan gitu. Yang keempat, sistem penghargaannya itu reward itu sejalan dengan pesan yang selalu digaungkan oleh top level management. Perusahaan mungkin bisa bilang dari lewat top level manajemennya itu patuhi aturan, kita patuhi, kita kerjakan GCG, kita kerjakan manajemen risikonya. Tapi kalau yang diberi bonus selalu orang yang mencapai target tanpa pernah ditanya caranya bagaimana, karyawan kan akan lebih percaya pada bonus ya, jadi pada pidato atau jargon atau slogan yang sering digaung-gaungkan oleh pimpinan seperti itu. Jadi budaya itu kelihatan dari perilaku yang berulang, apa yang dicontohkan, apa yang ditoleransi, dan apa yang dihargai. Nah, empat tanda ini yang saling terkait biasanya. Pimpinan itu biasa memberi contoh yang baik, tetapi kalau insentifnya tetap salah, pesannya ini bisa bercabang ke karyawan. Orang bisa ngerasa memiliki risiko, tetapi kalau wadahnya itu tidak ada ekosistem atau jalur yang aman untuk bicara, informasinya akan tetap berhenti di bawah informasinya seperti itu. Ya, next. Ya, mungkin di sini ada sedikit contoh studi kasus dari Wells Fargo. Ya, kita coba lihat dari dalam beberapa tahun Wells Fargo ini tiba-tiba tahun 2017 kasusnya itu ada jutaan rekening dibuka tanpa izin nasabah. Sebenarnya gampang sih kita bilang masalahnya kayaknya cuma pegawai yang nakal deh atau fraud gitu. Tapi kalau jutaan rekening bermasalah muncul di banyak tempat, kita perlu lihat sistemnya. Wells Fargo ini adalah bank. Bank ini bukan organisasi kecil dan usianya dia itu lebih dari 160 tahun dan perangkat tata kelolanya itu sangat-sangat lengkap. Nah, justru karena kasusnya ini penting, organisasi organisasi besar pun bisa kehilangan arah ketika tekanan sehari-hari itu lebih kuat daripada nilai yang tertulis di dalam dokumen-dokumen tata kelolanya. Nah, saat itu target penjualannya itu sangat agresif. Jadi slogannya dia itu ada eight is great gitu. Satu nasabah diharapkan punya 8 produk. Nah, orang yang gagal mencapai target target itu dipermalukan sampai kehilangan pekerjaannya. Nah, sementara itu pengendaliannya ini ada celah juga.
Nah, bayangin pesan yang diterima karyawan, secara formal mereka diminta menjaga nasabah. Secara praktis mereka tahu kerjaan dan bonusnya bergantung pada angka penjualan. Nah, ketika dua pesan itu berlawanan, pesan yang memiliki konsekuensi langsung biasanya yang menang. Di bawah tekanan seperti itu, perilakunya jadi menyimpang, yang pelan-pelan menyimpang jadi terasa normal gitu. Orang mulai bilang, ah ini kan ya semua orang juga ngelakuin hal yang sama kok, gak apa-apa kayaknya. Nah, kalimat semua orang juga begitu adalah sebuah tanda penting atau sinyal penting. Jadi menunjukkan bahwa penyimpangan ini sudah nggak lagi dilihat sebagai keputusan pribadi, tapi sebagai cara kerja kelompok dalam mencapai tujuannya itu. Padahal kebijakan, kode etik, auditor, dan komite semuanya ini sudah tersedia secara lengkap. Bagian gunung esnya yang tadi disampaikan slide sebelumnya itu terlihat tampak rapi, bagus banget. Nah, masalahnya berada di bawah permukaannya itu tadi. Target dan insentifnya ini mendorong orang ke arah yang berlawanan dengan aturan. Akibatnya bukan hanya denda dan ganti rugi, kepercayaan nasabah ini benar-benar rusak, pimpinannya diganti, dan ruang pertumbuhan bank ini dibatasi selama bertahun-tahun oleh otoritas setempat. Jadi satu desain target yang keliru ini akhirnya berubah menjadi persoalan yang sangat strategis dan sangat-sangat berdampak gitu signifikan bagi bank ini gitu. Jadi pelajarannya bukan bahwa prosedur itu nggak penting, pelajarannya justru prosedur ini bisa kalah loh oleh sistem penghargaan yang salah seperti itu. Next, nah ini saya coba cerita yang kasus lain lagi, misalnya. Mungkin ada yang bertanya begini Bapak Ibu. Lalu apa hubungannya budaya risiko dengan ketahanan dan pertumbuhan bisnis? Nah, saya coba cerita dari dua kasus ini. Cerita pertamanya itu adalah tentang ketahanan dulu. Nah, Maret tahun 2000 itu ada petir menyambar pabrik chipnya Philips di US. Nah, apinya ini memang padam sih sekitar beberapa menit kemudian, tapi asap dan airnya ini merusak persediaan chipnya. Nah, yang berdampak itu adalah Nokia dan Ericsson waktu itu sama-sama bergantung pada pabrik itu. Nah, guncangannya ini sama, krisisnya sama, pemasoknya sama, waktunya juga sama, tapi responnya ini sangat-sangat berbeda di dua perusahaan ini. Di Nokia, gangguan kecil pada pengiriman itu segera dilaporin. Informasinya itu langsung dieskalasi ke atas pada hari yang sama. Pimpinan langsung mencari kapasitas pabrik lain dan bahkan ada opsi merancang ulang sebagian produknya agar bisa mencapai memakai chip alternatif di tempat lain. Nah, respon ini bukan satu tindakan besar yang wah atau yang ajaib. Sebenarnya mereka melakukan banyak langkah kecil yang cepat, misalnya kayak memeriksa pemasoknya itu apakah sedang baik-baik aja atau enggak, menghubungi pimpinan Philipsnya, mengamankan kapasitas di tempat lain, dan membuka opsi desain yang berbeda. Nah, sementara di satu sisi Ericsson ini, informasinya berhenti pada satu orang dan dianggap sebagai masalah kecil aja. Pimpinannya ini baru mengetahui beberapa minggu kemudian. Begitu mereka bergerak, pilihannya sudah jauh lebih sedikit. Orang yang menerima kabar itu mungkin nggak berniat menyembunyikan masalah sebenarnya. Bisa jadi dia merasa gangguannya belum cukup besar untuk dinaikkan. Tapi organisasi yang sehat ini nggak menggantungkan keputusan sebesar itu pada keberanian satu orang aja. Harus ada kebiasaan dan jalur eskalasi yang jelas. Nah, angka dampaknya mungkin sudah terlihat di layar ya. Tapi angka bukan inti ceritanya. Intinya adalah kecepatan aliran informasi itu. Di suatu perusahaan, kabar buruknya sampai ke pimpinan dalam hitungan jam. Sementara di sisi lain, hitungannya bisa berminggu-minggu. Nah, Nokia akhirnya masih punya waktu untuk bernegosiasi dan menyesuaikan desainnya. Nah, sementara Ericsson datang ketika kapasitas alternatifnya sudah diamankan oleh pihak lain. Nah, perbedaan beberapa minggu ini mengubah ruang pilihan menjadi kerugian yang sangat besar. Jadi kalau kita bicara ketahanan, ini bukan soal punya cadangan atau asuransi. Ketahanan juga ditentukan oleh seberapa cepat organisasi melihat masalah dan bertindak sebelum pilihannya habis. Jadi semakin cepat masalah terlihat di awal, semakin banyak pilihan yang masih kebuka dan kita bisa ambil. Ketika informasinya terlambat, organisasi itu sudah nggak punya waktu, bahkan kehilangan banyak pilihan tadi. Next.
Ini di next aja, Mbak Alfi. Nah, dari cerita tadi kita bisa lihat benang merahnya sebenarnya. Ketika orang sadar risiko dan berani bicara, masalahnya itu terlihat lebih awal. Ketika masalah terlihat lebih awal, pilihannya masih banyak dan biaya penanganannya masih lebih rendah. Nah, inilah yang kita sebut sebagai ketahanan. Kita sering membayangkan ketahanan itu sebagai kemampuan gimana sih perusahaan itu kembali berdiri setelah krisis. Oke, itu benar sebenarnya. Tapi ketahanan juga berarti menangkap sinyal sebelum krisis itu membesar. Ketika batas risiko jelas dan pengendaliannya dapat dipercaya, perusahaan juga lebih berani mengambil peluang, bukan nekat ya, tetapi tahu seberapa jauh bisa melangkah. Nah, inilah kita sebut sebagai pertumbuhan. Pertumbuhan yang sehat itu bukan pertumbuhan yang tanpa risiko. Nggak ada bisnis seperti itu yang nggak ada risikonya sama sekali di dunia ini. Pertumbuhan yang sehat justru adalah pertumbuhan yang risikonya itu dipahami, dipilih secara sadar, dimonitoring dan evaluasi secara berkala seperti itu. Nah, kalau pola itu dilakukan terus-menerus, hasil yang baik tidak berhenti pada satu periode. Nah, disinilah muncul istilah keberlanjutan, sustainability. Nah, jadi budaya sadar risiko itu bukan sekedar biaya kepatuhan. Budaya ini membantu organisasi bertahan ketika ada krisis, ada guncangan, ada masalah yang terjadi, dan tetap berani bergerak ketika peluang datang. Gitu. Next. Ya, ini mungkin ada penjelasan sedikit riset bahwa saya rangkumkan arahnya sama terkait IRM. Jadi ada sejumlah penelitian menemukan hubungan positif antara penerapan enterprise risk management yang matang dengan nilai dan kinerja perusahaan termasuk penelitiannya ada di Indonesia gitu. Nah, perusahaan memang ada beberapa catatan penting, mungkin manfaatnya tidak otomatis muncul cuma karena perusahaan bilang sudah menerapkan IRM. Hasilnya mungkin sangat bergantung pada skala bisnis atau ukuran perusahaan, kompleksitas perusahaannya, dan lingkungan bisnisnya. Perusahaan kecil misalnya nggak perlu menyalin seluruh struktur perusahaan besar, contohnya sebagai best practice-nya dia. Justru yang dibutuhkan misalnya dari perusahaan kecil yang untuk berangkat mulai menerapkan budaya risikonya itu justru tetap sama gitu. Tetap kita perlu menentukan tujuan yang jelas dulu di awal. Risiko utamanya yang dipahami itu apa aja. Kemudian pemilik yang bertanggung jawab itu perlu ditekankan di situ karena seperti yang tadi eh, tone from the top atau teladan dari pimpinan itu sangat penting sekali menjadi contoh bagi seluruh SDM di organisasinya gitu dan kebiasaan untuk belajarnya pun perlu ditumbuhkan gitu. Untuk perangkatnya harus mengikuti konteks juga. Jadi angka 20% di layar ini jangan dianggap sebagai sebuah janji gitu. Pesan yang lebih amannya begini, kira-kira IRM ini memberi nilai ketika menyatu dengan cara organisasi bekerja, bukan ketika berhenti sebagai sebuah dokumen semata gitu. Ya, mungkin next. Ya, kita masuk ke bagian cerita dari Galeri 24. Ya, next Mbak Alfi. Nah, tadi kita melihat organisasi besar yang sudah matang ya, dan ada juga yang gagal tadi. Sekarang saya mau kembali ke cerita awal yang mungkin lebih dekat dengan banyak perusahaan. Jadi bagaimana membangun dari kondisi yang masih sangat awal? Nah, waktu itu struktur Galeri 24 ini cukup ramping. Isinya direkturnya hanya satu orang, komisarisnya cuma satu orang, dan belum ada perangkat komite pendukungnya waktu itu. Jadi saya satu-satunya di organ pendukung komisaris yang merangkap juga sebagai komite audit dan komite pemantau risiko sementara waktu itu. Nah, karena perangkat Dewan Komisaris ini tugasnya mengawasi pengelolaan risiko, posisi kami bukan menjalankan pekerjaan manajemen. Kondisi awalnya sudah kita bahas tadi. Dokumennya ada, tapi perangkatnya belum bekerja sebagai satu sistem yang komprehensif. Justru waktu itu ada godaan yang paling besar sih dalam situasi seperti itu adalah gimana caranya kita memenuhi semuanya itu sekaligus supaya cepat kelihatan rapi gitu dari sisi infrastruktur baik dari struktur organisasi maupun dari soft struktur baik dari pedoman-pedomannya.
Nah, pendekatan seperti itu memang menghasilkan kemajuan yang sangat cepat dan signifikan gitu. Dalam 3 bulan pun sebenarnya kalau kita bisa bayar konsultan waktu itu ya daftar dokumennya bisa bertambah lebih lengkap lagi. Tapi ketika orang belum memahami mengapa dokumen itu dibutuhkan, justru pekerjaannya akan kembali bergantung pada segelintir orang di dalamnya. Kita bisa aja langsung bicara di awal risk appetite, key risk indicator, inherent risk, residual risk, dan berbagai istilah lainnya. Tapi kalau fondasi pemahamannya belum ada, nah istilah itu kan cuma membuat orang bingung atau yang lebih berbahaya itu adalah pura-pura paham gitu. Karena itu pendekatan yang kami pilih di komisaris waktu itu, saya mengusulkan kita pendekatannya bertahap, tapi arahnya tetap jelas. Tapi urutannya disesuaikan dengan kemampuan organisasi. Bertahap bukan berarti tanpa target gitu Bapak Ibu. Justru setiap fasenya punya sasaran yang jelas. Bedanya kami nggak menuntut organisasi melompat ke tahap yang belum memiliki fondasi sama sekali. Ya, next. Nah, ceritanya itu dibagi jadi ada 3 fase. Pertama, fase pertama itu saya malah melakukan pendekatan lewat corporate governance atau tata kelolanya. Jadi di November 2023 itu saya menyusun rencana kerja dan anggaran dewan komisaris. Mungkin kedengaran administratif sih, tapi justru dari sanalah arah pengawasannya dibuat secara jelas. Sebelumnya rencana kerja itu nggak pernah ada. Padahal organ pengawas tanpa rencana kerja itu akan mudah menjadi reaktif, baru bergerak ketika ada masalah atau ketika dokumen datang untuk ditandatangani. Nah, di dalam rencana itu kami memasukkan peta jalan manajemen risiko atau roadmap-nya, termasuk usulan agar fungsi risiko yang ad hoc tadi masuk secara resmi ke struktur organisasi. Nah, roadmap ini yang membantu kami menjaga urutan atau fase-fase tadi. Kami bisa membedakan mana yang mesti kita bangun sekarang, mana yang perlu menunggu kemampuan orang-orangnya, dan mana yang baru berguna setelah datanya tersedia secara lengkap. Nah, tanpa urutan, semua itu kelihatan mendesak sebenarnya. Nah, jadi kadang kalau kelihatan mendesak itu biasanya perusahaan itu kelihatan dan orang-orang di dalamnya itu kelihatan cepat lelah gitu. Prosesnya itu dilakukan melalui jalur tata kelola tadi. Ada kajiannya yang saya susun, ada rekomendasi, kemudian pembahasan dalam forum-forum resmi lewat rapat direksi dan komisaris, kemudian lalu keputusan itu dibuat di sana, bukan lewat percakapan informal atau lewat intervensi. Kenapa jalurnya perlu resmi? Karena budaya juga dibentuk oleh cara keputusan itu dibuat. Kalau kita ingin mengajarkan akuntabilitas, perubahan fungsi risiko sendiri harus lahir dari proses yang akuntabel. Nah, 3 bulan kemudian, Departemen Manajemen Risiko ini resmi terbentuk. Apakah posisinya langsung ideal? Belum. Tapi dia sudah punya tempat setidaknya di struktur, punya anggaran, punya orang, dan memiliki legitimasi di situ. Nah, untuk organisasi yang baru mulai untuk menerapkan manajemen risiko, nah ini merupakan fondasi yang sangat penting. Kadang-kadang kita terlalu cepat ini membandingkan kondisi awal dengan suatu bentuk ideal di buku atau dalam suatu potret perusahaan-perusahaan lain. Dalam praktiknya, masuk struktur itu bisa menjadi langkah yang jauh lebih berarti daripada menunggu desain sempurna yang nggak pernah dijalanin sama sekali. Kemudian ada fase yang kedua itu adalah justru mungkin sebelumnya Mbak Mbak Alfi sebelumnya ada nggak? Sebelumnya 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 lagi Mbak Alfi satu. Ya, ini. Nah, fase keduanya itu justru setelah rumahnya berdiri, baru kita masuk ke fase pembelajaran. Jadi fokus kami di roadmap itu adalah pada 2024 sampai 2025 bukan mengejar kesempurnaan sebenarnya. Fokusnya itu adalah memperbanyak pelatihan, sertifikasi, diskusi, dan latihan menyusun register risikonya. Nah, agenda pembelajaran yang dibahas sejak awal dan terus ditanyain dalam forum-forum rapat resmi ini penting karena pelatihan sering menjadi kegiatan satu kali. Begitu selesai kelas, ya selesai pula pembahasannya gitu. Kami ingin pelatihan ini terhubung dengan pekerjaan real mereka sehari-hari seperti itu. Nah, kemudian di fase ketiga ini lalu
tahun 2025, tahun kemarin itu Garuda 24 mengikuti asesmen RMI untuk pertama kalinya untuk mengetahui posisi sebenarnya dan menentukan langkah perbaikan berikutnya. Seperti itu. Nah, next. Next, Mbak Alvin. Ya, 5 pelajaran utama yang saya dapatkan dari 2 tahun kurang lebih perjalanan di Garuda 24 itu adalah eh, yang pertama, kita tidak perlu jangan mengukur kematangan itu dari suatu tebalnya dokumen gitu. Dokumen ini bisa lengkap jauh sebelum kesadarannya itu tumbuh. Tapi kalau kita ingin melihat suatu budaya organisasinya bagus atau tidak, lihat apa yang dilakukan orang-orang terhadap dokumen itu. Apakah registernya dibahas ketika rencana berubah? Apakah batas risikonya dipakai ketika keputusan itu diambil? Kemudian yang kedua, coba masuk dari pendekatan tata kelola, roadmap, forum resmi, rapat-rapat, misalnya rapat departemen, rapat divisi, atau rapat direksi, atau bahkan rapat direksi dengan komisaris itu perlu juga disampaikan di sana. Dan pertanyaan yang konsisten mungkin terlihat sederhana, tapi semuanya memberi arah dan menjaga perubahan itu tetap berjalan. Yang ketiga, kita tidak perlu berekspektasi eh, tinggi di tahap awal. Kita perlu memberikan orang kesempatan membuat membuat salah gitu, lalu memperbaikinya, lalu mencoba lagi. Jadi kepemilikan itu atau akuntabilitas itu justru tumbuh dari proses itu tadi. Yang keempat, kita cukup memberikan waktu gitu. Kita berikan waktu, struktur bisa dibentuk dalam beberapa bulan, tapi kebiasaan perlu pengulangan. Eh, Prosesnya berjalan, ini nggak bisa dilewati gitu. Dan yang kelima ini pakai skor sebagai alat diagnosis. Nah, skor itu ibaratnya kayak termometer gitu biasanya. Nah, bukan suatu piala. Jadi yang kita rawat itu adalah badannya, bukan termometernya. Galeri 24 ini tentu belum sempurna, tetapi arah perubahannya sudah mulai sehat dan urutan langkahnya bisa ditiru oleh organisasi yang hari ini mungkin yang masih memulai biasanya seperti itu. Oke, next. Oke, next lagi. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling mungkin bisa dipraktikkan gitu di tempat Bapak Ibu bekerja. Jadi ada 4 jalur yang perlu berjalan bersama. Pertama itu ada teladan pimpinan, tone from the top-nya, kepemilikan yang jelas, akuntabilitasnya, risiko yang benar-benar masuk ke keputusan, dan sistem penghargaan yang selaras. 4 jalur ini sebenarnya bukan program tambahan yang harus selalu dibuat sebagai proyek baru. Justru sebenarnya 4 hal ini eh, bisa jadi sudah eksis di perusahaan Bapak Ibu. Kalau hanya satu yang dibenahi, pesannya mungkin gampang gampang patah atau rapuh gitu. Budaya berubah ketika perilaku yang dicontohkan, diminta dan dihargai itu menyampaikan pesan yang sama. Ya, next. Nah, jalur pertamanya adalah teladan pimpinan tadi. Tesnya bisa sederhana ini kalau dari eh, risetnya Hofstede Edmondson atau dari Administrative Science Quarterly-nya itu bad news test istilahnya atau tes buruk gitu. Tesnya sederhana nih. Apa yang terjadi kepada orang terakhir yang membawa kabar buruk ke ruang direksi? Mungkin itu bisa ditanyakan juga. Nah, kalau orang itu didengar, dilindungi dan laporannya ditindaklanjuti, organisasi menangkap pesan bahwa kejujuran itu dihargai. Kalau dia disalahkan atau pelan-pelan disingkirkan, pesannya juga jelas. Lain kali kayaknya karyawan lebih aman diam deh kayak gitu. Nah, justru nah di Indonesia sendiri punya tantangan yang lebih besar. Karena secara teori etik kita itu disebutnya high context culture gitu. Jadi mungkin sering kejadian juga di kita misal bawahan itu sering sungkan berbeda pendapat dengan atasannya. Jadi pemimpin ini nggak cukup cuma bilang silahkan terbuka, silahkan sampaikan pendapatmu, silahkan apa masalahnya. Nah, justru kabar buruk itu perlu dijemput bolanya.
Caranya mungkin bisa sederhana sih. Mungkin bisa dengan tanyakan lebih dulu apa yang mungkin keliru dari rencana ini. Mungkin tunjuk satu orang sebagai pengkritik resmi dalam suatu rapat atau diskusi besar gitu. Lalu kita sediakan anonim salurannya yang benar-benar melindungi pelapornya, misalnya lewat whistleblowing system seperti itu. Nah, pimpinan juga perlu menunjukkan respon yang tenang. Kalau kabar buruk disambut dengan kemarahan, kemudian ya maka undangan yang maka bagaimana orang mau percaya bahwa suatu kabar buruk itu dapat disampaikan dengan baik. Orang menilai budaya itu dari reaksi nyatanya, bukan dari kalimat atau pembuka rapat atau jargon atau slogan dan sebagainya. Jadi, satu tanda yang sering disalahpahami adalah eh, mungkin Bapak Ibu sering pernah dengar near miss event atau kejadian nyaris celaka. Nah, ini ketika laporan seperti ini naik, belum tentu organisasinya makin bermasalah. Bisa jadi orang-orangnya justru berani untuk berbicara, untuk menyampaikan, untuk deeskalasi bahwa ada loh kejadian yang hampir kejadian atau ada loh risiko yang hampir kejadian, tapi ini tidak sampai ke berdampak ke perusahaan. Nah, pada tahap awal mungkin peningkatan laporan near miss event ini bisa membuat angkanya terlihat lebih buruk gitu. Tetapi informasi itu memberi kesempatan untuk belajar bahwa karyawan itu dari kejadian kecil sebelum berubah menjadi kerugian besar itu bisa disampaikan secara aman lewat lewat forum-forum tadi yang sudah dibikin. Jadi ya biasanya keheningan itu dalam suatu organisasi itu bukan selalu pertanda aman. Kadang-kadang keheningan itu justru berarti orang nggak ngerasa aman untuk menyampaikan apa yang mereka lihat. Nah, nextnya terkait freelance model. Nah, dari sini ya mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan freelance model. Di sini misalnya lini pertama adalah unit bisnis dan operasional. Jadi sini mereka yang menjalankan kegiatan sehari-hari. Jadi mereka yang juga yang memiliki dan mengelola risikonya. Kalau misalnya pakai analogi sepak bola, lini pertama ini biasanya adalah pemain di lapangan, mereka yang paling dekat dengan bola, paling cepat melihat perubahan, dan langsung merasakan akibat dari keputusan yang telah dibuat gitu, strategi-strateginya. Dan lini kedua ini diisi oleh fungsi risiko dan kepatuhan. Perannya memang memberikan kerangka, mendampingi, memantau, dan mengajukan pertanyaan yang kadang memang dirasa nggak nyaman untuk beberapa pihak. Dan lini ketiga ini adalah diisi oleh internal audit. Perannya menilai secara independen tata kelola dan pengendalian ini benar-benar bekerja atau enggak sih dalam suatu organisasi gitu. Oke, next. Ini di next saja, Mbak. Nah, ini yang mungkin eh, terakhir sebelum penutupnya, bagaimana kita mengukurnya. Sebenarnya jangan cuma mengandalkan perasaan top level management atau pimpinan. Kita perlu beberapa layer assessment gitu. Nah, kalau BUMN dan anak usahanya ada RMI, Risk Maturity Index dengan 5 tingkat kematangannya. Jadi hasilnya bisa dipakai untuk memahami posisi dalam menentukan prioritas, bukan untuk mengejar label. Nah, penilaian independen ini membantu melihat hal-hal yang sulit terlihat dari dalam. Penilaian internal eh, secara tahunan ini ngejaga agar perbaikannya nggak menunggu siklus 3 tahunan, 2 tahunan, dan sebagainya. Nah, lapisan yang kedua adalah mendengarkan suara dari bawah. Misalnya lewat survei budaya atau iklim risiko, pimpinan biasanya melihat budaya itu lebih baik daripada orang yang merasakannya di lini depan. Jadi pandangan ini perlu digali dari berbagai jenjang, itu sangat-sangat penting. Survei yang baik ini nggak cuma sekedar bertanya apakah budaya risiko kita bagus nggak sih? Eh, Atau pertanyaannya justru perlu menyentuh pengalaman yang real di teman-teman yang di lini satu tadi. Apakah orang itu aman berbicara? Apakah atasan menanggapi masalah dengan adil dan apakah target yang ditetapkan
untuk teman-teman di operasional di lini pertama itu mendorong pengambilan risiko yang berlebihan. Nah, kemudian ada layer ketiga itu adalah dari jejak perilaku. Nah, masalah dari lapangan ini butuh waktu berapa lama sih sampai ke anggaplah sampai ke direksi misalnya. Nah, laporan kejadian near miss event tadi mulai muncul atau enggak? Temuan audit yang sama ini terus berulang atau enggak? Nah, indikator-indikator ini yang eh, membutuhkan sistem yang mahal. Organisasi bisa aja mulai dengan mencatat tanggal kejadiannya, tanggal eskalasinya, dan tindakan yang diambil. Nah, dari situ kita bisa dapat ngelihat apakah flow informationnya ini membaik dari waktu ke waktu. Kalau masalah selalu terhambat di satu rapat, misalnya, orang nggak berani ngelapor dan temuan yang sama kembali setiap tahun itu terus yang terjadi. Nah, kita ini mungkin ngelihat persoalan budaya, bukan sekedar persoalan administrasi. Jadi intinya organisasi sulit menilai budayanya sendiri. Kita butuh data, kita butuh perspektif dari low level management atau suara dari bawah dan sesekali perspektif dari asesor independen yang dari pihak luar. Pengukuran juga perlu diulang. Satu survei hanya memberikan potret pada satu waktu tertentu. Nah, yang lebih penting itu untuk melihat arahnya. Apakah keberanian bicaranya meningkat dari waktu ke waktu? Apakah eskalasinya lebih cepat? Dan apakah organisasi benar-benar belajar dari kejadian sebelumnya? Seperti itu. Nah, next, Mbak Alfi. Nah, ini mungkin diagnostik mandiri. Sebagai bahan refleksi buat Bapak Ibu, misalnya saya sudah siapkan 8 pertanyaan di layar, saya nggak akan membacakannya satu persatu. Jadi silahkan mungkin dijawab masing-masing gitu di tempatnya Bapak Ibu bekerja atau mungkin di screenshot dan sebagainya. Mungkin hari ini atau Senin pagi bisa dibahas dengan timnya pakai pertanyaan ini untuk membuka discuss ke tim atau di departemennya atau divisinya atau ke atasannya barangkali. Eh, Tentu ini bukan sebagai asesmen, ini diambil dari ya, Institute of Risk Management Culture Aspect Model. Jadi ada 8. Jadi bukan asesmen formal ya, tapi sebagai cara melihat bagaimana bagian mana sih yang masih ngerasa tidak nyaman gitu di perusahaan Bapak Ibu. Kalau banyak jawabannya membuat kita berpikir panjang sih, itu sebenarnya bukan kabar buruk. Justru itu titik awal yang paling jujur jawabannya untuk memulai eh, memperbaiki budaya yang ada gitu. Oke, next. Nah, Bapak dan Ibu, saya mau menutup dengan kembali ke cerita di awal. Tadi saya sudah bercerita tentang pengalaman saya dan POV saya di sebagai komite pemantau risiko di Galeri 24. Nah, ketika selesai masa tugas saya berakhir pada awal tahun 2026 kemarin, perusahaan yang sama ini sudah memiliki departemen risiko yang terstruktur, orang-orangnya sudah sangat-sangat well educated, malah banyak yang sudah tersertifikasi, bahkan dari komposisi komisaris sampai ke staf-staf outlet di lini pertamanya, register risikonya disusun serta diperbaiki secara berkala oleh pemilik risikonya sendiri. Ya, memang belum sempurna, tentu saja, tapi pertanyaannya sudah mulai berubah. Orang di sana nggak lagi cuma bertanya dokumennya sudah atau belum. Mereka mulai terbiasa bertanya risikonya apa ya, dan kita mesti ngapain nih kalau risikonya begini, seperti itu. Nah, perubahan kalimat itu kayaknya kelihatan kecil gitu, tapi maknanya gede banget di sana. Risiko nggak lagi datang sebagai permintaan tambahan setelah suatu keputusan itu dibuat. Jadi dia mulai hadir dalam proses berpikir dari setiap tindakan keseharian mereka seperti itu. Nah, mungkin ada 3 pesan sebelum penutup yang saya ingin sampaikan yang untuk Bapak Ibu. Kalau setelah sesi ini hanya satu kebiasaan yang baru dimulai, mulai saja dari 3 pertanyaan sederhana di setiap keputusan penting ini. Nah, tujuan kita apa, risikonya apa, dan batas yang tidak boleh kita lewati itu ada di mana sih? Nah, pertama, budaya sadar risiko itu bukan lagi pilihan tambahan. Jadi sudah menjadi tuntutan tata kelola, regulasi, dan bahkan kebutuhan bisnis yang dia ekspektasinya bisa melekat atau embedded ke dalam proses
day to day-nya. Kedua, mulailah dari perilaku dan sistem penghargaan. Dokumen adalah hasil dari kebiasaan yang benar. Jadi bukan pengganti kebiasaan itu. Bahkan dokumen itu biasanya ya cuma hasil atau akibat dari hubungan kausalitas gitu, tapi bukan akar dari perubahannya. Kemudian ketiga, ukurlah secara jujur. Mungkin dengarkan suara atau perspektif pandangan opini dari low level manajemennya dan gunakan penilaian independen ketika diperlukan. ISO bisa dibeli, konsultan bisa dilibatkan, dokumen bisa disusun, tapi soal kesadaran itu harus dibangun pelan-pelan lewat kebiasaan yang terus diulang. Dan terakhir, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Nanti kita ngobrol lagi lewat pertanyaan dan pengalaman Bapak Ibu di sesi diskusi. Terima kasih.